Pernahkah Anda merasa bahwa dunia ini tidak sesederhana yang tampak di mata? Bahwa di balik hiruk-pikuk kehidupan, tersimpan lapisan-lapisan makna yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang berani menepi sejenak dari kebisingan dunia. Para leluhur Jawa percaya bahwa hidup bukan sekadar rangkaian peristiwa lahiriah, melainkan perjalanan batin yang penuh simbol, isyarat, dan rahasia yang menunggu untuk disingkap. Di tanah Nusantara, jauh sebelum zaman ditulis dengan tinta dan kertas, para resi, empu, dan wali menanamkan ilmu melalui rasa. Mereka mewariskan kebijaksanaan lewat pitutur, tembang, dan laku, bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijalani. Inilah yang kemudian dikenal sebagai ilmu kebatinan Jawa, sebuah jalan sunyi untuk mengenali diri, memahami semesta, dan menata hati agar tetap jernih di tengah arus kehidupan. Namun, mengapa ilmu ini kerap disalahpahami? Mengapa ia sering dianggap gelap, rumit, atau bahkan menakutkan? Padahal, hakikat kebatinan justru mengajarkan keseimbangan antara lahir dan batin, antara ikhtiar dan tawakal, antara akal dan rasa. Ia mengajak manusia untuk eling lan waspodo, ingat akan asal-usulnya, dan waspada terhadap bisikan ego. Dalam video ini, kita akan menapaki langkah awal memahami ilmu kebatinan Jawa sebagai panduan sederhana, bukan untuk menjadi istimewa, tetapi untuk menjadi lebih bijak. Kita akan membuka tabir simbol-simbol yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, namun jarang kita renungi maknanya. Kita akan menelusuri jejak para leluhur yang menitipkan pesan melalui tembang, pepatah, dan laku prihatin. Dan kita akan belajar bagaimana kebijaksanaan lama itu tetap relevan di zaman modern yang serba cepat. Bersiaplah untuk memasuki sebuah perjalanan yang tidak bising, tidak gemerlap, tetapi penuh cahaya bagi mereka yang mencari kejernihan. Sebab, sebagaimana pesan para sepuh, ilmu sejati tidak berteriak, ia berbisik di dalam hati yang tenang. Jika Anda siap menepi sejenak, mari kita mulai perjalanan ini menuju pemahaman tentang dunia kebatinan yang penuh simbol dan rahasia. Untuk memahami ilmu kebatinan Jawa, kita perlu menengok jauh ke belakang, ke masa ketika manusia hidup selaras dengan alam, ketika gunung, hutan, sungai, dan angin dipandang bukan sekadar benda mati, melainkan bagian dari jagat besar yang bernapas bersama manusia. Pada masa itu, para leluhur Nusantara meyakini bahwa kehidupan lahiriah hanyalah bayangan dari kehidupan batin yang lebih dalam. Dalam naskah-naskah kuno seperti Serat Wedatama, Serat Wulangreh, dan suluk-suluk Jawa, tersimpan ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalani hidup dengan tata krama lahir dan batin. Ajaran ini tidak berdiri sebagai dogma kaku, melainkan sebagai tuntunan agar manusia mampu menjaga keseimbangan antara rasa, cipta, dan karsa. Kata kebatinan sendiri berasal dari kata batin, yang berarti sisi terdalam manusia. Ia bukan tentang kekuatan gaib semata, melainkan tentang kemampuan mengendalikan diri, menundukkan hawa nafsu, dan menyelaraskan kehendak dengan ketetapan ilahi. Para empu dan wali di tanah Jawa memahami bahwa jalan menuju kebijaksanaan bukanlah jalan yang riuh, melainkan jalan yang sunyi. Dalam tradisi keraton, ilmu ini diwariskan secara tertutup. Tidak semua orang bisa mempelajarinya, bukan karena ingin menyembunyikan kebenaran, melainkan karena ilmu ini menuntut kesiapan jiwa. Seorang murid tidak hanya diuji kecerdasannya, tetapi juga kerendahan hatinya. Sebab, tanpa adab, ilmu hanya akan melahirkan kesombongan. Pada masa para wali, kebatinan menjadi jembatan antara kearifan lokal dan nilai-nilai tauhid. Simbol-simbol Jawa tidak dihapus, melainkan dimaknai ulang agar manusia tetap terhubung dengan Sang Pencipta tanpa tercerabut dari budayanya. Inilah sebabnya kita mengenal tembang-tembang spiritual, suluk, dan laku tapa yang sejatinya mengajarkan manusia untuk mendekat kepada Tuhan melalui jalan yang lembut. Namun, seiring waktu, makna kebatinan mulai bergeser. Ia dicampur adukan dengan praktek-praktek yang jauh dari hakikatnya. Banyak yang mengejar kesaktian,
padahal inti kebatinan adalah kesadaran. Banyak yang mencari kelebihan, padahal tujuan sejatinya adalah kerendahan hati. Ilmu ini pun perlahan diselimuti kabut kesalahpahaman. Ada yang menganggapnya sesat, ada pula yang menganggapnya mistik tanpa arah. Padahal, kebatinan Jawa adalah warisan kebijaksanaan yang mengajarkan manusia untuk mengenal dirinya sebelum ingin menguasai dunia. Seperti pesan para sepuh, urip iku mong mampir ngombe, sing penting ngerti sopo awake dhewe. Hidup hanyalah persinggahan, yang terpenting adalah mengenal siapa diri kita sebenarnya. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membuka pintu pemahaman itu. Kita akan menyusuri konsep-konsep dasar kebatinan Jawa, sebuah peta awal bagi siapapun yang ingin menapaki jalan sunyi ini dengan hati yang jernih. Bayangkan diri Anda berdiri di depan sebuah gerbang tua yang tertutup rapat. Gerbang itu bukan terbuat dari kayu atau besi, melainkan dari kesadaran Anda sendiri. Di baliknya, terbentang dunia batin yang selama ini mungkin Anda rasakan, tetapi belum benar-benar Anda pahami. Ilmu kebatinan Jawa mengajarkan bahwa gerbang itu hanya bisa dibuka dari dalam, bukan dengan kunci, bukan dengan mantra, tetapi dengan kesadaran. Dalam ajaran para leluhur, manusia tidak hanya terdiri dari raga, tetapi juga sukma. Raga berjalan di bumi, sementara sukma berjalan di semesta yang lebih luas. Ketika raga sibuk mengejar dunia, sukma seringkali terabaikan. Disinilah kebatinan hadir, sebagai jalan untuk mengembalikan manusia kepada keseimbangan antara lahir dan batin. Konsep paling dasar dalam kebatinan Jawa adalah eling lan waspada. Eling berarti ingat. Ingat akan asal-usul, ingat akan tujuan hidup, dan ingat bahwa manusia tidak berdiri sendiri. Waspada berarti sadar. Sadar akan pikiran, perasaan, dan setiap langkah yang diambil. Tanpa eling, manusia mudah lupa diri. Tanpa waspada, manusia mudah tersesat oleh nafsunya sendiri. Ilmu kebatinan bukan tentang menjadi sakti, melainkan tentang menjadi jernih. Para sepuh Jawa sering mengibaratkan batin manusia seperti air di dalam kendi. Jika airnya keruh, maka apapun yang dicerminkan akan terlihat kabur. Tetapi jika airnya bening, maka langit pun bisa terlihat di dalamnya. Kebatinan adalah proses menjernihkan air itu, membersihkan batin dari dengki, amarah, keserakahan, dan kesombongan. Dalam perjalanan awal ini, seseorang akan diperkenalkan pada konsep rasa. Rasa bukan sekedar perasaan, tetapi kepekaan batin. Rasa adalah kompas spiritual yang membimbing manusia membedakan mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Orang yang tajam rasanya tidak mudah terombang-ambing oleh godaan dunia. Namun, rasa tidak tumbuh dengan sendirinya. Ia diasah melalui laku. Laku dalam kebatinan Jawa bukan berarti menyiksa diri, melainkan mendidik diri. Ia bisa berupa tirakat, puasa, semedi, atau sekedar mengurangi bicara dan memperbanyak diam. Diam bukan berarti kosong, tetapi ruang untuk mendengar suara batin yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Ada sebuah kisah dari Tanah Mataram tentang seorang pemuda yang ingin berguru kepada seorang empu sakti. Ia datang dengan penuh ambisi, berharap diberi ilmu kesaktian. Namun sang empu hanya menyuruhnya membersihkan halaman padepokan setiap hari. Berbulan-bulan, ia menyapu, menyiram, dan merapikan taman. Hingga suatu hari, pemuda itu berkata, "Guru, kapan saya diajari ilmu?" Sang empu tersenyum dan menjawab, "Ilmu sudah masuk ke dalam dirimu. Kau sedang belajar merendahkan hati. Itulah inti kebatinan." Jalan ini tidak menawarkan jalan pintas. Ia justru mengajak manusia untuk berjalan pelan-pelan, menatap ke dalam diri dan berdamai dengan bayangan-bayangan yang selama ini dihindari. Karena dalam kebatinan, musuh terbesar bukanlah makhluk halus, bukan pula energi gelap, melainkan ego yang merasa paling tahu. Di tahap awal ini, seseorang akan mulai menyadari bahwa hidup bukan sekedar rangkaian peristiwa acak. Ada hukum sebab akibat yang bekerja dengan halus. Apa yang kita tanam dalam batin, itulah yang tumbuh dalam kehidupan. Jika batin dipenuhi prasangka, hidup akan terasa sempit. Jika batin dipenuhi syukur, hidup terasa lapang. Ilmu kebatinan mengajarkan bahwa dunia luar hanyalah cermin dari dunia dalam. Maka siapapun yang ingin mengubah nasibnya, harus lebih dulu mengubah batinnya. Namun perjalanan ini baru saja dimulai.
Di balik konsep-konsep dasar ini, masih tersimpan lapisan-lapisan makna yang lebih dalam, tentang hubungan manusia dengan alam, tentang rahasia diri sejati, dan tentang jalan sunyi menuju ketenangan yang hakiki. Dan di sanalah misteri sesungguhnya menanti. Jika pada tahap awal seseorang belajar menjernihkan batin, maka pada tahap berikutnya ia akan mulai berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih sunyi, namun jauh lebih kuat. Disinilah ilmu kebatinan Jawa tidak lagi sekadar menjadi pengetahuan, melainkan pengalaman. Para leluhur menyebut fase ini sebagai lelaku sejati, perjalanan pulang menuju asal. Dalam kebatinan Jawa, manusia dipercaya memiliki lapisan-lapisan diri. Yang paling luar adalah raga, kemudian pikiran, lalu rasa, dan yang paling dalam adalah sukma sejati. Sukma sejati inilah inti kesadaran manusia. Ia bukan suara, bukan bayangan, bukan emosi. Ia adalah aku yang sesungguhnya. Masalahnya, selama hidup kita terlalu sibuk hidup di permukaan. Kita mengejar dunia, mengejar pengakuan, mengejar jabatan, mengejar harta, hingga lupa bahwa semua itu hanyalah bayang-bayang. Kebatinan mengajarkan bahwa semakin seseorang melekat pada dunia, semakin jauh ia dari dirinya sendiri. Seorang sepuh Jawa pernah berkata, manusia itu bukan kehilangan jalan, tapi terlalu ramai berjalan. Dalam kebisingan itulah suara batin tenggelam. Tahap ini mengajarkan tentang sangkan paraning dumadi, dari mana manusia berasal dan kemana ia akan kembali. Leluhur Jawa meyakini bahwa manusia berasal dari sumber cahaya yang sama, dan pada akhirnya akan kembali ke sana. Maka hidup sejatinya adalah perjalanan pulang. Namun jalan pulang itu tidak berada di luar, melainkan di dalam. Disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira kebatinan adalah ilmu untuk melihat makhluk halus, berkomunikasi dengan alam gaib, atau memiliki kekuatan supranatural. Padahal itu hanyalah efek samping, bukan tujuan. Tujuan kebatinan adalah kesadaran. Ada yang mampu melihat yang 4 kasat mata, tetapi batinnya gelap. Ada yang tidak melihat apa-apa, tetapi batinnya terang. Leluhur lebih menghargai yang kedua, karena orang yang batinnya terang tidak mudah diperdaya oleh tipu daya dunia. Dalam perjalanan ini, seseorang akan mulai mengenali bayangan dirinya sendiri, amarah yang selama ini ditahan, luka lama yang belum sembuh, rasa iri yang disembunyikan, ketakutan yang tak pernah diakui. Semua itu akan muncul ke permukaan. Inilah fase yang sering disebut sebagai perang batin, bukan perang melawan makhluk gaib, tetapi perang melawan diri sendiri. Dan disinilah banyak orang berhenti, karena lebih mudah menyalahkan dunia daripada menghadapi diri sendiri. Namun bagi mereka yang bertahan, akan mulai merasakan sesuatu yang baru. Hati menjadi lebih lapang, pikiran menjadi lebih tenang, hidup tidak lagi terasa berat, meski masalah tetap ada. Mereka tidak lagi bereaksi berlebihan karena telah belajar menguasai diri. Dalam kebatinan Jawa, penguasaan diri adalah puncak kekuatan. Bukan kekuatan untuk menguasai orang lain, tetapi untuk menguasai hawa nafsu. Ada sebuah rahasia yang jarang diungkap, bahwa orang yang telah menempuh jalan batin dengan benar akan menjadi seperti pohon besar. Akar-akarnya menghujam ke bumi, tetapi pucuknya menyentuh langit. Ia kokoh, tidak mudah goyah oleh badai. Dan dari keteduhan itulah, orang lain bisa berlindung. Namun jalan ini penuh jebakan. Ada yang terjebak pada rasa merasa paling tahu. Ada yang terjebak pada keinginan dipuji sebagai orang sakti. Ada pula yang tergoda untuk menggunakan ilmunya demi kepentingan dunia. Disinilah pentingnya adab. Para leluhur selalu mengingatkan bahwa ilmu tanpa adab adalah bencana. Semakin dalam seseorang masuk ke dunia batin, semakin rendah hatinya seharusnya. Semakin luas wawasannya, semakin lembut ucapannya. Karena kebatinan sejati bukan tentang menjadi hebat, tetapi menjadi utuh. Dan pada akhirnya, seseorang akan menyadari satu hal, bahwa seluruh perjalanan ini bukan untuk mencari kekuatan, melainkan menemukan kedamaian. Namun pertanyaannya, bagaimana jalan ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana seseorang bisa berjalan di tengah dunia tanpa kehilangan batinnya? Disitulah
ilmu ini menjadi hidup. Ilmu kebatinan Jawa tidak diciptakan untuk disimpan dalam kitab tua atau hanya dipelajari oleh segelintir orang di puncak gunung. Ia adalah ilmu hidup. Ia hadir untuk menuntun manusia agar tetap waras di tengah dunia yang semakin bising. Karena sejatinya, kebatinan bukan jalan melarikan diri dari dunia, tetapi jalan untuk berdiri tegak di dalamnya. Langkah pertama dalam menghidupkan kebatinan adalah menata kesadaran. Mulailah dari hal paling sederhana, belajar hadir sepenuhnya di setiap aktivitas. Saat makan, sungguh-sungguhlah makan. Saat berjalan, sungguh-sungguhlah berjalan. Saat berbicara, sungguh-sungguhlah berbicara. Leluhur menyebutnya sebagai eling lan waspodo, ingat dan sadar. Kebanyakan manusia hidup dalam tubuhnya, tetapi pikirannya entah di mana. Inilah yang membuat hati gelisah, mudah marah, mudah kecewa, dan mudah putus asa. Ketika kesadaran kembali ke dalam diri, batin mulai menemukan pijakannya. Langkah kedua adalah menjaga kebersihan batin. Sebagaimana tubuh perlu mandi, batin pun perlu dibersihkan. Caranya bukan dengan ritual rumit, melainkan dengan kejujuran pada diri sendiri. Setiap malam, duduklah sejenak dalam keheningan, tanyakan pada hati. Apakah hari ini aku menyakiti orang? Apakah hari ini aku dikuasai oleh amarah? Apakah hari ini aku berlaku tidak adil? Bukan untuk menghakimi diri, tetapi untuk menyadari. Kesadaran adalah pintu perubahan. Langkah ketiga adalah mengolah rasa. Dalam kebatinan Jawa, rasa lebih tinggi daripada pikiran. Pikiran bisa menipu, tetapi rasa tidak. Saat menghadapi keputusan penting, jangan hanya bertanya pada logika. Dengarkan getaran batin. Jika hati terasa sempit, waspadalah. Jika hati terasa lapang, itu pertanda baik. Namun perlu diingat, rasa yang jernih lahir dari batin yang bersih. Karena itu orang yang hatinya penuh dengki dan iri tidak bisa mengandalkan rasa. Maka kebatinan selalu berjalan beriringan dengan akhlak. Langkah keempat adalah menata nafsu. Nafsu bukan musuh, tetapi harus menjadi pelayan. Jika nafsu menjadi tuan, manusia akan diperbudak oleh keinginan. Tetapi jika nafsu berada di bawah kendali kesadaran, ia menjadi tenaga pendorong untuk berbuat baik. Para leluhur mengajarkan keseimbangan, bekerja keras tanpa rakus, menikmati hidup tanpa berlebihan, mencintai dunia tanpa diperbudak olehnya. Inilah makna sejati dari Topo ing Rame, bertapa di tengah keramaian. Bukan menyepi di hutan, tetapi menjaga batin tetap hening di tengah hiruk-pikuk dunia. Langkah kelima adalah menjaga adab dalam laku. Ilmu batin tanpa adab akan berubah menjadi kesombongan halus. Seseorang bisa merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa lebih suci, merasa lebih paham. Padahal justru disitulah ia jatuh. Semakin dalam seseorang menempuh jalan batin, seharusnya semakin rendah hatinya, semakin lembut tutur katanya, dan semakin luas kasihnya pada sesama. Karena ukuran keberhasilan kebatinan bukan seberapa banyak yang diketahui, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi orang lain. Dan pada akhirnya, ilmu kebatinan Jawa akan mengajarkan satu hal yang paling berharga, bahwa ketenangan tidak datang dari dunia yang berubah, tetapi dari batin yang kokoh. Dunia akan tetap gaduh, masalah akan tetap datang, ujian akan terus berganti. Namun orang yang telah menemukan pusat dirinya tidak akan mudah goyah. Ia menjadi seperti gunung, diam, teguh, dan memberi kehidupan. Namun perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu pintu terakhir yang harus dibuka. Satu kesadaran tertinggi yang menjadi inti dari seluruh laku batin. Dan di sanalah manusia benar-benar pulang kepada jati dirinya. Pada akhirnya, seluruh perjalanan kebatinan Jawa bermuara pada satu tujuan yang sederhana, namun sangat dalam. Mengenal diri agar mengenal kehidupan. Ilmu kebatinan Jawa bukanlah tentang kesaktian, bukan tentang melihat yang gaib, bukan pula tentang kemampuan di luar nalar.
semua itu hanyalah bayangan di tepi jalan. Yang sejati adalah perubahan batin. Yang hakiki adalah kejernihan hati. Yang utama adalah kesadaran diri. Para leluhur tidak mewariskan kebatinan untuk menjadikan manusia luar biasa di mata dunia, tetapi agar manusia menjadi utuh di hadapan dirinya sendiri. Ketika seseorang mulai memahami batinnya, ia tidak lagi mudah terpancing oleh dunia. Ia tidak mudah terseret oleh amarah, tidak mudah terjebak dalam iri, tidak mudah hanyut oleh pujian, dan tidak runtuh oleh hinaan. Ia berdiri tegak di tengah badai kehidupan, karena ia telah menemukan pusat dirinya. Disitulah makna sejati dari manunggaling rasa lan cipta, bersatunya kesadaran, pikiran, dan rasa. Ilmu kebatinan Jawa mengajarkan bahwa manusia sejatinya adalah penjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Ia bukan hanya jasad, bukan hanya pikiran, tetapi juga jiwa yang membawa amanah kehidupan. Maka barang siapa menempuh jalan batin dengan niat yang lurus, dengan hati yang bersih, dan dengan adab yang terjaga, ia tidak akan tersesat. Ia akan semakin mengenal siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan kemana ia akan kembali. Namun ingatlah, jalan ini bukan jalan instan. Tidak ada pintu ajaib yang terbuka dalam semalam. Tidak ada jalan pintas menuju kebijaksanaan. Semua membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kejujuran pada diri sendiri. Karena sesungguhnya, perjalanan batin bukan tentang mencari cahaya di luar, tetapi tentang menyingkirkan kabut di dalam. Dan ketika kabut itu mulai menipis, manusia akan menyadari satu hal, bahwa ketenangan yang selama ini dicari di dunia, ternyata sejak awal telah bersemayam di dalam hati. Maka pertanyaannya kini bukan lagi, apakah ilmu kebatinan itu nyata? Melainkan, sudah sejauh mana engkau mengenal dirimu sendiri? Jika perjalanan ini terasa menggugah, simpanlah dalam hati, renungkan dalam sunyi, dan biarkan batin Anda sendiri yang menuntun langkah berikutnya. Karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing untuk terbangun. Dan mungkin, video ini adalah salah satu ketukan halus dari semesta, agar Anda mulai mendengar suara terdalam diri Anda. Sampai bertemu di gerbang kesadaran berikutnya, di ruang sunyi, tempat rahasia leluhur berbisik kembali.